Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil dari makalah penelitian eksperimen kami yang beranggotakan saya Donaldina Kusuma, Bagus Dikuncoro, dan Gregorius Melanio Haji. Yang pertama akan saya jelaskan tentang latar belakang, yaitu penelitian terdapat banyak pilihan metode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga tidak semua metode cocok digunakan dalam penelitian. Sehingga satu metode yang banyak digunakan terutama dalam penelitian pendidikan yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif yang memiliki ciri dengan adanya kelompok kontrol. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai metode penelitian eksperimen. Dengan membahas metode penelitian eksperimen dalam bentuk makalah, maka dibuat gambaran umum tentang metode penelitian eksperimen tersebut. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Yang pertama yaitu rumusan masalah, terdapat apa pengertian penelitian eksperimen, lalu bagaimana karakteristik dalam penelitian eksperimen, bagaimana prosedur dalam penelitian eksperimen, bagaimana langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, dan apa saja desain dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya tujuan pembahasan kami yaitu untuk mengetahui pengertian penelitian eksperimen, untuk mengetahui karakteristik dalam penelitian eksperimen, untuk mengetahui prosedur dalam penelitian eksperimen, untuk mengetahui langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, dan untuk mengetahui desain dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap subjek penelitian untuk membangkitkan sesuatu kejadian yang akan diteliti akibatnya. Nah, jadi penelitian ini tuh penelitian yang memiliki variabel perlakuan bersifat manipulatif, terencana sejak awal dan dirancang oleh peneliti, sehingga hasil akhirnya nanti memang sengaja dibuat oleh peneliti supaya hasilnya lebih meningkat atau menurun, dimanipulasi. Kemudian karakteristik penelitian eksperimen yang pertama yaitu metode eksperimen merupakan satu-satunya metode yang paling dapat memenuhi validitas internal. Jadi validitas internal itu mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan memang benar-benar menimbulkan perbedaan atau tidak. Dan yang kedua, metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan uji hipotesis yang paling ketat dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Karena penelitian ini memusatkan pada pengontrolan variasi untuk memaksimalkan variasi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian dan meminimalkan variasi variabel pengganggu yang mungkin akan mempengaruhi hasil eksperimen. Dan yang ketiga, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi ciri khas yang membedakan metode ini dengan yang lain yaitu terdapat satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi yang kondisinya dibuat beda, misalnya yang diberi perlakuan atau tidak diberi perlakuan. Lanjut, Mbak Dona. Kemudian prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen diambil dari Ahmad Zaidun tahun 2011. Yang pertama yaitu memilih dan merumuskan masalah dan juga menentukan perlakuan apa yang akan diuji coba beserta dampak-dampak yang akan diamati. Yang kedua, menentukan subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, menentukan desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Kemudian ada langkah penelitian eksperimen atau langkah operasional penelitian eksperimen. Menurut Muhammad Ali tahun 1982, langkah penelitian eksperimen yang pertama yaitu meneliti literatur yang relevan atau memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, yaitu menentukan variabel bebas dan terikat,
memilih desain yang digunakan, memilih sampel, menyusun alat, membuat outline prosedur pengumpulan data, merumuskan hipotesis statistik. Yang kelima, melaksanakan eksperimen atau pengumpulan data. Langkah yang keenam, menyusun data agar dapat diolah dengan mudah. Langkah ketujuh, menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Langkah ke-8 yaitu mengolah data dengan metode statistika. Langkah ke-9, membuat kesimpulan. Sebelumnya saya mau tanya ini, Mas Iya, Mbak, Bagus. silakan tanya. Perbedaan dari prosedur dengan langkah-langkah itu apa ya? Soalnya prosedur dan langkah-langkah itu artinya sama secara garis besar. Memang prosedur sama langkah-langkah itu artinya sama. Tapi di sini langkah penelitian eksperimen itu yang dimaksud itu langkah operasional eksperimen atau sebelum dilakukan eksperimen hingga eksperimen itu selesai, seperti membentuk atau memilih kelompok, terus memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok, seperti itu sih, Mbak. Mbak udah menjawab. Ya, sudah jelas. Oke, kalau gitu saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya dilanjutkan Mas Greg ya. Ya. Selanjutnya ada desain penelitian eksperimen. Nah, ini menurut Ahmad Zaidun itu desain penelitian dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada desain pra-eksperimental atau single group design. Nah, yang pertama ada desain studi kasus satu tembakan atau one shot case study. Itu dalam desain ini memberikan beberapa perlakuan terhadap suatu kelompok yang nantinya diamati hasilnya. Yang kedua ada pretest post-test satu kelompok. Nah, dalam desain ini pretest diberikan sebelum dilakukan perlakuan dengan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dari dilakukannya perlakuan. Lalu yang ketiga itu desain rangkaian waktu atau time series design. Dalam desain ini diberikan 4 tes awal sebelum dilakukan perlakuan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kestabilan. Jadi, tes diberikan kepada kelompok, jadi nanti diamati apakah keadaannya itu stabil atau tidak, baru diberi perlakuan. Lalu pengelompokan yang kedua itu ada desain eksperimen sebenarnya. Yang pertama di dalamnya ada desain kelompok kontrol pretest post-test, pretest dan post-test, yaitu pada kedua kelompok kontrol yang dipilih secara acak untuk mengetahui jika terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan dengan kelompok kontrol. Yang kedua ada desain kelompok kontrol hanya post-test. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak, tetapi tidak diberi pretest, hanya diberi post-test. Lalu ada desain Solomon 4 kelompok. Dalam desain ini dipilih secara acak, dua kelompok itu diberi pretest dan dua kelompok tidak. Dan masing-masing itu diambil satu-satu dari yang kelompok pretest diambil satu dan kelompok non pretest diambil satu. Nah, itu diberi perlakuan. Lalu keempat kelompok itu diberi post-test. Yang terakhir pengelompokan desain eksperimen semu. Yang pertama ada desain pretest post-test tak ekuivalen. Nah, ini hampir sama dengan pretest post-test, hanya saja di sini kelompoknya dipilih tidak acak, pemilihannya tidak acak. Lalu desain perbandingan kelompok statis. Dalam desain ini kelompok dibagi menjadi dua kelompok yang dipilih acak, di mana satu kelompok mendapat perlakuan sedangkan yang lainnya tidak mendapat perlakuan, melainkan sebagai alat kontrol. Dan terakhir ada desain berimbang. Dalam desain ini semua kelompok menerima semua perlakuan, hanya saja urutan perlakuannya berbeda-beda dan dilakukan secara acak atau random. Demikian penjelasan dari desain eksperimen. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebelumnya penjelasannya udah jelas. Tapi secara garis besar itu perbedaan ini dari 3 pengelompokan desain tadi itu apa ya, Mas Greg? Untuk
perbedaan pengelompokannya ya. Kalau dari yang bisa kita lihat itu dari yang pertama kan itu pra eksperimental. Jadi seperti kata pra itu sendiri kan artinya sebelum ya. Jadi ini lebih menekankan pada sebelum perlakuan diberikan. Seperti tadi ada pretest ya, jadi lebih menekankan ke sebelumnya. Lalu yang sebenarnya itu juga, selain sebelum perlakuan juga setelahnya juga diteliti, yaitu pretest dan posttest. Jadi ada dua. Lalu yang ketiga itu desain eksperimen semu. Ini bedanya dengan yang sebelumnya itu pemilihan kelompoknya. Kalau yang sebenarnya itu kelompoknya dipilih secara acak. Kalau yang semu ini kelompoknya tidak acak. Yang acak hanya adalah urutan perlakuannya. Begitu, apakah bisa diterima? Bisa diterima, sangat diterima. Terima kasih ya, Mas Greg. Oh iya. Berarti penelitian semua itu penelitiannya cuma kelompoknya yang nggak acak ya Mas, sama yang diacak itu perlakuannya, gitu ya Mas? Ya, hanya urutan perlakuannya saja yang diacak. Oh ya, makasih. Baik, lanjut. Next. Nah. Lalu dari paparan tadi dapat disimpulkan, metode penelitian eksperimen adalah cara yang digunakan pada suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel yang dengan sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian eksperimen ini memiliki karakteristik antara lain manipulasi, pengendalian, dan pengamatan. Syarat dari desain eksperimen adalah validitas yang dibagi menjadi dua, validitas internal dan eksternal. Langkah-langkah dari penelitian ini yaitu, pertama meneliti literatur, yang kedua mengidentifikasi dan membatasi masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menyusun rencana secara lengkap dan operasionalnya, kelima melaksanakan eksperimen atau pengumpulan data, yang keenam, menyusun data agar dapat diolah dengan mudah. 7. Menentukan taraf signifikasi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. 8. Mengolah data dengan metode statistika. Dan 9. Membuat kesimpulan. Terdapat berbagai jenis desain, yaitu tadi desain pra-eksperimental, desain eksperimen sebenarnya, dan desain semu. Next. Nah, untuk saran, tentunya semoga makalah ini dapat bermanfaat ya bagi pembaca dan juga penulis khususnya. Tentu saja kami menyadari apabila dalam penyusunan ini makalah penelitian eksperimen ini masih terdapat banyak kekurangan ya, dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga nanti kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Nah, untuk teman-teman yang melihat video ini, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum diskusi yang ada di Smart. Nanti kami jawab di situ. Itu Mbak Dona. Ya. Jadi kita tutup aja diskusi kita hari ini ya. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.